Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan keberkahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 3, yaitu yang pertama, melalui pembelajaran Discovery, kalian dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Al-Asma Al-Husna Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran diskusi, kalian dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asma Al-Husna. Baiklah anak-anak, sebelumnya coba kalian tebak terlebih dahulu. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, jumlahnya ada 99. Namun, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa lafal Asmaul Husna saja. Di antaranya, yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga Al-Sami, dan yang keempat Al-Basir. Sebelum kita membahas 4 Asmaul Husna tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti dari Asmaul Husna itu sendiri. Al-Asma Al-Husna dibentuk dari kata Al-Asma, bentuk jamak dari Al-Ismu yang berarti nama, dan Al-Husna berarti yang terbaik atau indah. Dalam hal ini, Al-Asma Al-Husna dapat diartikan sebagai nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah. Nama-nama tersebut menjadi salah satu bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan mencoba menjelaskan satu persatu dari keempat lafal Asmaul Husna yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yang pertama, Al-Alim. Al-Alim terambil dari kata al-ilmu yang memiliki makna sesuatu yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah kepada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-Alim dapat diartikan sebagai sesuatu yang jelas dan mengungkap hal-hal yang kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Karakteristik pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dipahami pada Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-80. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir memiliki arti maha memberitahu. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan informasi kisah dan peristiwa tentang orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa hari kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran olehnya. Masih banyak lagi hal-hal yang telah diinformasikan olehnya, baik yang tampak maupun tidak tampak. Hal ini sudah pasti kebenarannya. Hal ini juga tercantum dalam Quran surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 14. Yang ketiga, Al-Sami. Al-Sami memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar. Suara apapun yang ada di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengarannya meskipun suara itu pelan. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-137. Dan yang terakhir yaitu Al-Basir. Al-Basir memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat segala sesuatu. Penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun.
Langit dan bumi dan alam semesta tidak luput dari penglihatannya. Hal ini dapat dipahami dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-1. Nah, anak-anak, sebagai seorang muslim, kita harus memahami Asmaul Husna karena di balik nama-nama tersebut ada keutamaan-keutamaan yang bermanfaat agar diri menjadi lebih baik. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ungkapan ini sering didengar oleh kalian. Apa sih maksudnya? Maksudnya, tangan di atas adalah orang yang suka memberi atau menolong orang lain. Adapun tangan di bawah merupakan gambaran dari orang yang suka diberi atau ditolong. Nah, orang yang suka menolong dan suka memberi itu merupakan salah satu bentuk pengamalan dari Asmaul Husna. Nah, kemudian sebagai cerminan dari pemahaman ini, kalian dapat mewujudkan perilaku yang baik. Di antaranya, yang pertama, mewujudkan rasa percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tekun dalam belajar dan pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Yang ketiga, berperilaku jujur dalam perkataan dan dalam perbuatan sehari-hari. Yang keempat, teliti dalam belajar, mengerjakan soal, dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kelima, senantiasa selalu mendengarkan nasihat dan perintah Bapak Ibu guru. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik. Yang ketujuh, memiliki pandangan ke depan sehingga mampu secara bertahap dalam mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Baik anak-anak, dari semua materi yang sudah Ibu jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa sebagai seorang muslim, kita harus meneladani nama dan sifat Allah, kemudian harus menerapkannya juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.